Sobat Nova, BTTH Benua Iwanu episode 556 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran sengit memperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan sosok misterius yang menguasai Dao Agung dan Dao Ruang jauh melampaui lawan-lawannya. Raja Utara berhasil dilukai, sementara Xiao Xiu hampir tumbang meski telah mengerahkan teknik terkuatnya. Xiaoyan kembali muncul diam-diam dan melancarkan serangan teratai api, namun lawan tetap mampu bertahan. Menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu besar, Xiaoyan memilih mundur demi menyelamatkan Xiao Xiu, lalu melarikan diri sambil terus dikejar dengan amarah oleh Sang Yang Mulia Asal, memaksanya bertarung dengan waktu dan batas energinya sendiri. Setengah hari kemudian, Xiaoyan muncul di udara di atas sebuah dataran luas yang terbentang tanpa batas. Dengan mengandalkan kekuatan persepsi jiwanya yang sangat besar, ia dapat dengan mudah menyadari bahwa di wilayah sekitarnya sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, seperti yang sebelumnya ia rasakan di kawasan pegunungan dan hutan lebat. Bahkan, barisan pegunungan yang menjulang tinggi dan memanjang hingga ke tempat ini seolah-olah terputus secara mendadak. Tatapan mata Xiaoyan menyapu sekeliling dengan cepat. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan di kedalaman matanya sekilas tampak cahaya aneh yang hampir tak terdeteksi. Setelah berhenti sejenak di tempat itu, ia menoleh ke belakang, menatap arah dari mana ia datang, lalu segera menggerakkan tubuhnya dan melesat maju dengan kecepatan tinggi. Namun, baru saja Xiaoyan menempuh jarak beberapa ratus jang, ekspresinya mendadak berubah drastis. Tubuhnya yang tengah melaju kencang terpaksa berhenti secara paksa. Ruang yang sebelumnya tenang di sekelilingnya tiba-tiba terdistorsi dan runtuh, dan dalam sekejap berubah menjadi sebuah penjara ruang tak kasat mata berdiameter puluhan jang, yang langsung mengurung Xiaoyan di dalamnya. Tidak hanya itu, saat berada di dalam sangkar ruang tersebut, Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekelilingnya menjadi sangat berat. Di bawah tekanan aneh ini, bahkan gerakan tubuhnya pun melambat secara drastis, seolah-olah setiap gerakan membutuhkan tenaga berlipat ganda. Pada saat berikutnya, sebuah aura mengerikan milik seorang ahli tingkat yang mulia asal tiba-tiba muncul dari belakang Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara tua yang dipenuhi niat membunuh dingin menusuk tulang. Bocah, kau masih ingat apa yang pernah kukatakan? Kita pasti akan bertemu lagi. Begitu suara itu mereda, sebuah telapak tangan kurus yang dibungkus oleh energi asal yang bergelora menerjang ke arah punggung Xiaoyan. 5 jarinya melengkung seperti cakar elang, mengincar titik-titik vital di jantungnya. Jika serangan itu mengenai sasaran, Xiaoyan pasti akan tewas seketika. Namun, pada detik berikutnya, sebuah cakram api tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan, dan telapak tangan sang tetua itu pun menekan tepat ke atasnya. Di tengah suara desiran keras, raut wajah tetua tersebut langsung berubah drastis. Ia terpaksa mundur dengan cepat, sementara energi asal di telapak tangannya meledak keluar untuk menekan api surgawi yang tengah menyebar dengan kecepatan tinggi. Meski demikian, kekuatan mengerikan dari api aneh itu ditambah titik-titik hitam misterius di pusat cakram api yang tampak sepele namun syarat kekuatan pemusnah, tetap membuat sang tetua menggertakkan gigi kesakitan. Nafasnya tersenggal, jelas menahan rasa perih yang luar biasa. Sebaliknya, Xiaoyan seolah telah memperhitungkan semua ini. Kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Cakram api di belakangnya bergetar hebat, lalu memancarkan gelombang api yang menyebar luas dan menghancurkan tekanan Dao Ruang yang menekan tubuhnya. Tanpa memberi kesempatan lawan bereaksi, Xiaoyan berbalik dengan kecepatan luar biasa. Dengan wajah muram, ia menghantamkan satu telapak tangannya dengan keras ke atas cakram api tersebut. Dalam sekejap, tepat ketika sang tetua yang terdorong mundur itu mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan, sebuah sinar hitam setebal ibu jari melesat keluar dan langsung menembus keningnya. Tanpa sempat melakukan serangan balasan, seorang ahli tingkat yang mulia asal pun gugur secara tiba-tiba dalam upaya pembunuhan yang justru berbalik menelan dirinya sendiri. Seiring pandangan sang tetua menjadi kabur, Xiaoyan akhirnya dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang itu tidak lain adalah Daoist Xuan Kong yang sebelumnya mengejar Xiao Xiu. Sejak dipukul mundur oleh Xiaoyan kala itu, Daoist Xuan Kong terpaksa berpindah di wilayah dekat pintu keluar alam rahasia.
Ia berniat menunggu kesempatan untuk membalas dendam, namun tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan justru akan muncul di tempat ini. Lebih dari itu, ia sama sekali tidak menduga bahwa di tangan Xiaoyan tersimpan serangan mematikan yang bahkan tidak berani diremehkan oleh Yang Mulia Asal tingkat tinggi. Bukan berarti Dewi Xuan Kong meremehkan Xiaoyan. Ia pernah bertarung langsung dengannya dan sangat memahami bahwa kekuatan tempur Xiaoyan jauh melampaui tingkat kultivasinya yang tampak di permukaan. Terlebih lagi, Xiaoyan memiliki boneka tingkat Yang Mulia Asal sebagai pendamping. Karena itulah, Dewi Xuan Kong mengerahkan seluruh pemahamannya terhadap Dao Ruang, menyembunyikan diri bersama sangkar ruang yang ia ciptakan, menunggu hingga Xiaoyan masuk ke dalamnya untuk kemudian membunuhnya dalam sekejap. Namun, yang sama sekali tidak ia duga adalah bahwa sepanjang pelariannya, Xiaoyan selalu waspada terhadap serangan mendadak dari Yang Mulia Asal Sekte Hantu. Bahkan kartu trap terakhir, seperti reinkarnasi amarah Buddha pun, ia genggam erat, dipersiapkan sepenuhnya untuk menghadapi situasi genting seperti ini. Sayangnya, justru itu tidak pernah digunakan pada sosok yang paling ia khawatirkan. Sebaliknya, Dewi Xuan Kong justru tewas secara tak jelas, dibunuh dalam sekejap. Akhirnya, cakram api itu pun menghilang. Xiaoyan menjentikan jarinya, dan sebergas api aneh membakar tubuh Dewi Xuan Kong hingga lenyap, termasuk sesisa auranya yang tertinggal di antara langit dan bumi. Cincin penyimpanan yang ia kenakan pun secara alami jatuh ke tangan Xiaoyan. Namun, bahkan sebelum ia sempat mengatur nafas, raut wajah Xiaoyan yang pucat kembali berubah drastis. Ia berdongak tajam ke arah langit di kejauhan. Sebuah bayangan hitam tengah melesat mendekat dengan kecepatan kilat. Sementara dunia di sekelilingnya diselimuti oleh Dao Ruang yang jauh lebih mengerikan. Ini benar-benar masalah besar, gumam Xiaoyan, hati yang terjerumus ke dasar keputusasaan. Dao menyatu dengan langit dan bumi, bersama dengan suara tajam yang dipenuhi niat membunuh dingin. Dunia di sekitar Xiaoyan membeku seketika, seolah-olah seluruh ruang, kecuali dirinya, berubah menjadi sesuatu yang padat dan nyata. Di dalamnya, Xiaoyan merasakan ruang terus berputar dan bertumpuk. Langit dan bumi terbalik, 8 penjuru berlawanan arah. Tekanan ekstrim dari perempatan ruang membuat tubuh dan pikirannya tertekan hingga mulai kacau. Dibandingkan Dewi Xuan Kong yang baru saja gugur, pemahaman orang ini terhadap Dao Ruang benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Xiaoyan, setelah aku menangkapmu, akan kupastikan kau tidak bisa hidup maupun mati. Suara tajam itu kembali menggema di antara langit dan bumi. Amarah dan niat pembunuhnya begitu kuat, hingga membuat ruang itu sendiri bergetar pelan. Mengabaikan ancaman tersebut, Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa dari ruang di sekelilingnya. Ia menggelengkan kepala dengan paksa, lalu tanpa ragu menuangkan beberapa botol pil obat ke dalam mulutnya sekaligus dan menelannya bulat-bulat. Dalam sekejap, energi obat yang pekat menyebar di dalam tubuhnya. Wajahnya yang pucat pun sedikit demi sedikit mendapatkan kembali rona kemerahan. Tanpa berhenti, Xiaoyan mulai memadatkan dao kehampaan untuk menyelimuti tubuhnya, membentuk jirah hitam pekat yang dalam dan kelam. Api surgawi pun melapisi jirah itu, hingga tubuhnya sepenuhnya tersembunyi di dalamnya. Barulah setelah itu ia mencoba mencari cara untuk menembus penyegelan ruang di sekelilingnya. Dengan kekuatan fisik yang hampir secara dengan binatang iblis, ditambah dao kehampaan dan api surgawi yang dikerahkan sepenuhnya, satu serangan penuh Xiaoyan hanya mampu menimbulkan riak tak kasat mata pada ruang yang telah tertekan hingga jarak 1 jang darinya. Pemandangan ini kembali menenggelamkan hati Xiaoyan. Dengan sisa energi asal yang hampir habis, mustahil baginya untuk keluar dari situasi ini hanya dengan kekuatan tersebut. Sejak menelan pil hingga mengerahkan dao dan api surgawi, dan untuk menyerang, semua itu terjadi hanya dalam sekejap. Maka, ketika sosok misterius itu tiba di hadapannya, yang ia lihat adalah kondisi Xiaoyan setelah melancarkan serangan penuhnya. Jubah hitam yang sebelumnya menutupi seluruh tubuh sosok misterius itu telah hancur sebagian besar oleh ledakan teratai api amarah Buddha, memperlihatkan tubuh kurus kering yang tampak menjijikan. Ternyata, bahkan ledakan mengerikan itu pun tidak mampu memberinya kerusakan fatal. Meski demikian, aura yang ia pancarkan jelas jauh lebih lemah dibandingkan saat pertama kali bertemu Xiaoyan. Tampaknya, bahkan dengan tingkat kultivasinya, menerima teratai api amarah Buddha dari jarak dekat tetap bukan pengalaman yang mudah. Aku sempat lengah dan membiarkanmu melarikan diri hingga ke sini.
Dan kau masih berani bermimpi mematahkan Dao, menyatu dengan langit dan bumi milikku. Sosok itu menampakkan wajah panjang dan kurus, tertawa dingin dengan ekspresi ganas ke arah Cao Yan. Teknik Dao menyatu dengan langit dan bumi adalah lambang sejati seorang yang mulia asal. Bagaimana mungkin seorang leluhur asal semata mampu menggoyahkannya? Namun, belum sempat kata-katanya sepenuhnya mereda, ekspresinya kembali berubah. Pada detik berikutnya, dari dalam tubuh Xiao yang tiba-tiba meledak sebuah kekuatan tak kasat mata yang bergolak seperti amukan badai. Kekuatan mengerikan itu menghantam penyegelan ruang di sekelilingnya dengan keras, membuat seluruh langit dan bumi berguncang hebat.